Manusia walaupun dia namanya aziz, tapi zatnya masih bisa disentuh. Nah, kalau Allah ada, memang tidak bisa. Berarti tidak pantas sebenarnya manusia itu namanya Al-Aziz. Makanya harus diawali lah dengan Abdullah ke, Nur ke, supaya tidak makruh macam kemarin hukumnya itu kan. Al-Aziz. Ya. Nah, kita curi contoh begini aja lah. Matahari. Matahari itu sangat dahsyat ya. Mun bahasa kita boleh disebut mulia-mulia itu karena tinggi tempatnya lagi kan. Nah, semua orang juga membutuhkan matahari kan. Betul enggak nih? Nah, dua dah terpenuhi syaratnya. Tapi yang ketiga, zatnya bisa ditemui enggak? Kan bisa dilihat, dipandang bisa. Bahkan ilmu teknologi sekarang bisa menentukan besarnya matahari, jaraknya dengan bumi itu bisa ditentukan. Berarti kan bisa diperdapati. Kalau zat Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Aziz, tidak ada satu pun yang bisa menyentuhnya. Berarti matahari tidak layak diberi nama dengan Al-Aziz. Ini contoh. Yang kedua tentang air. Tahu air? Air, ya. Air itu ya, dibutuhkan orang ya, masuk binatang, manusia. Kalau udah masuk ke marau itu pakai ceret kita mencari air. Berarti kan dibutuhkan. Kalau bahasa tadi yang namanya Al-Aziz itu berarti wah ini bisa jadi Tuhan deh nih air ini kan. Nah, macam matahari kan disembah ya orang Jepang. Karena dianggapnya hebat tadi itu, padahal zatnya masih bisa disentuh. Nah, begitu ke air ini. Air ini semua makhluk membutuhkan air. Kalau tidak air, kita nih kekeringan, kelaparan, kehausan kita nih. Nah, tapi zatnya bisa tidak disentuh air itu. Bisa diukur. Nah, kan semua membutuhkan. Walaupun dia dianggap mulia, diagung-agungkan, tapi masih bisa disentuh. Berarti tidak layak. Air itu kita katakan Al-Aziz. Nah, jadi kesimpulan nama Al-Aziz itu harus mencakup tiga tadi itu. Menghimpun. Satu, bahwa dia tidak tersaingi, tidak ada persamaannya. Al-Aziz itu, yang maha suci itu. Yang kedua, semua orang membutuhkannya. Nah, ini Al-Aziz nih, punya ketergantungan makhluk hidup nih, yang nampak, yang tidak nampak. Ya kan? Semua butuh kepada zat Al-Aziz tadi yang maha suci tadi itu. Dan yang terakhir adalah zatnya tidak bisa untuk disentuh, tidak bisa nak kita dekat-dekat, nak kita cari-cari, tidak bisa sampai gitu. Nah, bahkan dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda ya, nanya kepada malaikat Jibril. Jibril itu sudah termasuk Sayyidul malaikat ya, pemimpin dari malaikat. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril katanya, hal tarorobbak. Nah, bahasa Arab nih, bisa Indonesia aja lah, nanti salah kita. Ya Jibril katanya, kau kan termasuk Sayyidul malaikat, orang yang dekat kepada Allah. Ya. Suah tak kau nomek Tuhanmu? Bahasa kita aja lah. Dalam hadis itu kata Jibril, sebelum sampai kepada zat Allah yang maha Al-Aziz tadi itu, yang maha mulia itu, ada 70 lapisan cahaya yang menghalangi untuk sampai kepada zatnya Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini sesuai dengan cerita di Quran yang dikatakan bahwa cerita kemarin kita ceritakan tentang Nabi Musa yang naik ke Bukit Tursina yang untuk pertemuan dengan Tuhan. Bukan Tuhan ada di situ, bukan. Itu tempat untuk pertemuan yang dijanjikan oleh Allah bahwa kau naik ke situ nanti. Apa kata Nabi Musa? Ya Tuhan, tunjukkanlah zatmu katanya kan. Aku tu nak melihat kau katanya, jangan ya istilahnya wahyu tolong ya. Bahasa kita. Kata Allah dalam Quran tu, kau lihat gunung tu katanya. Kalau dia masih tegak katanya, tidak hancur,
berarti kau bisa melihat aku. Berarti zatnya itu. Apa? Baru nak cahayanya sedikit keluarkan. Cahaya itu sifat namanya. Masih baharu ya, masih itu. Bagian daripada baharu masih. Yang Allah jadikan yang tadi, yang untuk menghalangi tadi 70 lapis tadi itu kan. 70.000 tadi itu. 70.000 lapisan itu. Cahaya itu. Baru keluarkan sedikit. Gunung hancur lebur. Musa pun pingsan. Terkapar ya. Sekali sadar baru subhanallah. Kan? Bayangkan. Jadi menade zaman sekarang orang nak cari-cari Tuhan, nak sifatnya Tuhan, luar biasa lah udah ada ajarannya. Ya. Ya. Bahwa Tuhan yang Al-Aziz tadi itu tidak bisa untuk diperdapati zatnya. Saking mulianya. Ya. Inilah ya, bahwa Allah yang kita sembah-sembah itu ya, zat yang maha mulia, yaitu Al-Aziz, yang tidak ada saingannya, yang tidak ada persamaannya, dan semua makhluk ya membutuhkannya, memerlukannya, dan zatnya pun tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Ingat itu, itulah dia Al-Aziz namanya.